teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Tips Indonesia. Saya Aulia Andini dan hari ini kita bakalan ngobrol tentang dunia bisnis nih. Mulai dari branding, marketing, dan selling bersama Bapak Askan Setiabudi, seorang trainee bisnis yang sudah berpengalaman membimbing banyak pengusaha sukses. Halo Pak Askan. Halo Aulia. Oke Pak Askan, sebelum masuk lebih dalam lagi nih, sebenarnya apa sih perbedaan branding, marketing, dan selling? Ya, jadi branding itu targetnya jangka panjang. Kalau marketing itu jangka menengah, selling itu jangka pendek. Jadi misalnya nih contoh, kalau di lapangan bola ada tulisan di tepi lapangan Adidas misalnya, Aqua, ya, tanpa kata-kata apapun, hanya logo dan tulisan mereknya, nah itu branding. Mengenalkan aja. Nah, marketing itu ketika ada iklan di TV yang menceritakan tentang Aqua. Aqua dari air murni misalnya. Kemudian Clio lebih murni lagi misalnya gitu ya. Ada penjelasan. Ada unsur edukasi yang dimainkan. Misalnya rokok, misalnya kemudian dengan petualangannya, misalnya mobil dengan kekuatannya. Nah, itu mulai masuk ke marketing. Ada penjelasan-penjelasan lebih detail, baik kaitannya sama benefit ataupun kaitannya sama detailing produk. Nah, itu sudah masuk ke marketing. Nah, sementara selling itu ketika contoh misalnya penjual Yakult, sales Yakult keliling perumahan, itu sudah selling. Penjual rokok keliling dari toko ke toko, itu sudah selling. Kemudian penjual Aqua datang dari toko satu ke toko yang lainnya, distributor Aqua maaf, nah, itu sudah selling. Jadi tiga-tiganya penting. Branding untuk membangun image, untuk mengenalkan brand atau merek, marketing untuk menjelaskan lebih detail tentang merek itu. Nah, selling itu lebih call to action. Bagaimana kemudian orang-orang yang menjadi target market itu langsung melakukan aksi pembelian, aksi kemudian untuk booking, untuk DP dan lain-lain. Itu bedanya. Lalu, kenapa sih Pak banyak bisnis gagal meskipun produknya itu bagus? Ya, di buku saya ini buku saya ini Pak tentang branding, marketing, selling ya, buku ini. Kelihatan ya, branding, marketing, selling. Ini saya tulis, ada gadis amat sangat cantik tinggalnya di atas bukit, di dalam goa, di balik air terjun, ketutupan pohon tumbang. Laku enggak? Enggak laku. Walaupun gadis itu cantik. Beda dengan gadis biasa yang rajin silaturahmi dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Dia pasti lebih laku. Artinya apa? Tidak cukup produk Anda bagus, tapi Anda harus menguasai ilmu branding, marketing, dan selling. Supaya produk yang bagus itu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh target market, dikenal oleh calon pembeli kita. Nah, disitulah pentingnya menguasai branding, marketing, dan selling. Begitu. Kalau di training branding, marketing, dan selling, biasanya apa aja sih Pak yang dipelajari? Iya, jadi kita memahami dulu tentang branding itu apa. Mulai dari cara membuat brand yang mudah diingat. Kemudian cara membuat logo itu seperti apa. Kemudian cara mixing warna itu seperti apa. Kita pelajari itu di branding. Membuat brand yang terlihat elegan itu seperti apa. Itu kita pelajari. Kemudian di marketing kita belajar dua, marketing online sama offline. Ya kan? Bagaimana memasarkan produk secara offline dan bagaimana memasarkan produk secara online. Nah, sedangkan di selling kita belajar tentang teknik negosiasi, teknik komunikasi, teknik persuasi, sehingga konsumen lebih cepat untuk closing, lebih cepat untuk membeli, lebih cepat untuk join. Nah, itu tiga hal yang kita pelajari di branding, marketing, dan selling. Buat pemula yang baru mulai bisnis nih Pak, langkah pertama apa yang harus dilakukan biar branding, marketing, dan selling itu bisa berjalan barengan gitu? Ya, jadi trisula kalau istilah kita dalam dunia penjualan itu ya, branding, marketing, selling. Bagaimana caranya biar cepat? Biasanya sih kita pakai misalnya endorser supaya lebih cepat dikenal kan. Biasanya kita pakai contohnya ads, Facebook ads, IG ads, TikTok ads, Google ads dan sebagainya. Cepat. Nah, yang ketiga
biasanya kita melibatkan masyarakat dengan misalnya makan gratis kalau itu makanan, coba gratis atau diskon 50%. Atau kita buat sesuatu yang viral sehingga masyarakat dengan ikhlas mau memberitakan hal-hal yang kita lakukan. Nah, itu 3 hal yang bisa dilakukan ketika kita memiliki anggaran. Bagaimana kalau kita nggak memiliki anggaran? Ya kita harus main organik, main SEO namanya. Nah, itu adanya di buku ini nih, di buku tentang manajemen siswa PKL. Bagaimana produk kita di awal langsung kemudian kita SEO-kan, SEO-kan, sehingga publik di online mengenal produk kita. Sehingga brandingnya, marketingnya, sellingnya jalan bersamaan. Begitu, Mbak Aulia. Nah, terakhir untuk penutup, boleh dong Pak Askan kasih tips singkat biar bisnis bisa tetap eksis di tengah persaingan? Ya, yang jelas harus inovasi. Terus inovasi, melihat perkembangan, melihat kebutuhan market, ya kan? Melihat kompetitor, melihat banyak hal. Harus inovasi kita. Inovasi ini saya ceritakan juga di buku ini, Mbak. Nah, ibarat air sungai ya, dari sumbernya itu, kalau mau menuju ke laut, lewat apa, Mbak? Lewat sungai kan? Namanya juga air sungai ya kan? Air sumber maksud saya, lewat sungai. Kalau dihalangi batu, ngapain dia? Ada batu menghalangi, dia ngapain? Supaya nyampe lautan. Melewati batu-batu itu kan? Betul. Batunya ditinggikan lagi. Apa yang dilakukan? Dilewati. Melewati lagi atau menyerap ke bawah, betul. Kemudian dibendung pakai dam. Dam itu yang besar itu. Beton yang besar itu. Apa yang dilakukan air? Melewati lagi, ditinggikan lagi. Apa yang dilakukan? Dilewati lagi. Ditinggikan lagi. Sampai mentok. Akhirnya air itu karena kreatifnya dia menguap, Mbak. Menguap. Di atas ketemu apa? Menjadi apa di atas? Awan. Awan lama-lama hujan. Nyampe nggak dia ke laut? Nah, itulah seorang pebisnis kreatif seperti itu. Ya kan? Yang kedua, pantang menyerah. Nggak boleh mudah putus asa. Ya kan? Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Nggak usah dinyanyikan. Ya, ada lagunya itu. Jatuh bangun aku mengejarmu. Gitu kan? Kalau dirimu tak kunjung kurai. Munya ini impian. Ya kan? Nah, gitu. Jadi itu, Pak, rahasianya. Wah, keren banget nih ilmunya dari Pak Askan. Semoga sharing ini bisa bantu teman-teman pendengar mengembangkan bisnis lebih percaya lewat branding, marketing, dan selling. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.